Oke, selamat datang Secondary 2. Nah, di video kali ini akan menjelaskan cara penyelesaian dari tugas latihan teorema Pitagoras. Oke, kita langsung ya. Soal nomor 1, manakah yang merupakan triple Pitagoras? Nah, ingat ya di materi sebelumnya Mister sudah memberikan tipe-tipe dari triple Pitagoras. Ada 4 ya, 3, 4, 5 ya, yang merupakan pasangan Pitagoras. 5, 12, 13, 7, 2, 4, 2, 5, dan 8, 15, 17. Nah, ini semua juga berlaku kelipatannya. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kita lihat nih yang D ya, karena dia merupakan kelipatan 4 dari pasangan Pitagoras 3, 4, 5. 3 kali 4, 12, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 20. Sir, gimana kalau misalkan saya nggak hafal triple Pitagoras? Gampang caranya. Tinggal dibuktikan aja. Pertama, cari dari setiap bilangan ini, cari angka yang paling besar. Misalkan yang D ini 20 ya. Lalu dikuadratkan. Nah, lalu sisanya dikuadratkan juga. Kita ingin membuktikan apakah 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat plus 16 kuadrat yang berdasarkan teorema Pitagoras yang menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi miring pada segitiga kuadrat sisi miring pada segitiga sama dengan jumlah kuadrat pada sisi lainnya. Nah, 20 kuadrat itu kita dapat 400 kan, 12 kuadrat itu 144, dan 16 kuadrat 256. Jumlahkan 400. Nah, terbukti bahwa D ini 12, 16, 20 merupakan triple Pitagoras. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Triple di bawah ini yang merupakan triple Pitagoras. Ini sama kayak soal nomor 1 ya. Jadi bisa memakai cara manual dengan cari yang sisi terpanjang dari setiap pilihan ganda 10, 17, 23, 25, atau kalau udah hafal triple Pitagoras gampang. Kita langsung akan tahu nih, misalkan yang ini. Kita cek dulu tipe pertama 3, 4, 5. Oke. Nah, 25 kan pasangannya sama 5 kan. Nah, dia merupakan yang terbesar. 25 bagi 5. Oh, 5. Nah, sekarang sisinya yang triple Pitagoras ini apakah memenuhi untuk pilihan yang lainnya? Misalkan 3 kali 5, 15, oh betul. 4 kali 5, 20, betul. Berarti 15, 20, 25 adalah triple Pitagoras. Basicnya itu 3, 4, 5 dan merupakan kelipatan 5. Gitu ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Di antara segitiga-segitiga berikut yang bukan merupakan segitiga siku-siku adalah, nah ini kita mencari yang bukan. Ya, kalau sebelumnya itu kita mencari yang triple Pitagoras, berarti kalau misalkan yang bukan merupakan segitiga siku-siku berarti yang tidak memenuhi triple Pitagoras. Jawabannya adalah D ya. Gimana kalau misalnya cara manual, Mister? Gampang, sama. Lihat sisi terpanjangnya. Nah, ya. Kita buktikan nih apakah benar 17 kuadrat itu tidak sama dengan 12 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah 17 kuadrat itu tidak sama dengan 12 kuadrat tambah 13 kuadrat. Oke, sekarang kita cairkan dulu. 17 kuadrat itu sama dengan 17 kali 17 sama dengan 289 ya. 12 kuadrat itu 144 dan 13 kuadrat adalah 169. Nah, berarti apakah 289 sama dengan 144 tambah 169? Kita tinggal buktikan kalau 144 tambah 169 itu sama dengan 313. Sehingga terbukti bahwa pasangan 12, 13, 17 itu bukan merupakan triple Pitagoras dan juga bukan segitiga siku-siku. Ya. Nomor 4. Himpunan sisi segitiga berikut yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan dia merupakan segitiga siku-siku berarti memenuhi triple Pitagoras. Ya, ini kalau misalnya jabarkan satu-satu akan memakan waktu lama. Ya, pertama ingat cari sisi terpanjang. 4, 8, 5. Nah, di sini nih. Ini besar mana nih? 1, 2, akar 5. Ya, mungkin kalian bingung nih mana yang besar, apakah 2 atau akar 5. Berarti kita tinggal ubah aja semuanya ke akar. 1 itu kalau diakarin jadinya akar 1,
2 kalau kita ubah ke bentuk akar jadi akar 4. Nah, sehingga kita tahu yang besar itu, yang paling besar adalah akar 5. Sekarang kita tinggal buktikan apakah 4 kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus akar 2 kuadrat, apakah 8 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 6 kuadrat, ya kita tanya ya. Nah, apakah 5 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dan apakah akar 5 kuadrat ditambah 1, apakah akar 5 kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Oke, saya langsung aja ke jawaban ya. Nah, misalkan jawaban C nih, misalkan nih akar 5 kuadrat. Nah, kalau ada akar dikuadratkan, maka akarnya hilangin aja. Jadinya tinggal 5. 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4. Sehingga terbukti 5 sama dengan 5. Sehingga jawabannya adalah C. Ya. Next, soal nomor 5. Sebuah segitiga PQR siku-siku di Q, PQ 8 cm dan PR 17 cm. Yang kita cari adalah panjang QR. Kita gambar dulu biar mempermudah. Oke, sebentar kita gambar dulu. Nah, kata kunci di sini, siku-siku di Q. Berarti Q, ini P, ini R. Ya. Nah, kalian perhatikan. Meskipun kalian tidak menggambar, kalau misalkan sudah ada informasi siku-siku di abjad manapun, perhatikan sisi miring dia selalu berada di abjad kedua abjad lainnya. Misalkan karena ini PQR siku-siku di Q, berarti sisi miringnya pasti PR. Kalau misalkan segitiga ABC siku-siku di A, berarti sisi miringnya PC yang nggak ada A-nya. Ya, misalkan sebuah segitiga DEF siku-siku di E, berarti sisi miringnya pasti DF atau FD gitu. Itu intinya itu. Nah, sehingga kita tulis lagi PQ itu 8, PR itu 17. Nah, contohnya QR. Oke. Dengan teorema Pitagoras kita tahu kalau PR kuadrat ya sama dengan PQ kuadrat ditambah QR atau RQ ya. RQ kuadrat. Nah, kita ingin mencari QR. Berarti QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Ya, ini yang PQ-nya pindah ke ruas kiri atau kedua ruas dikurangi PQ kuadrat. Ya, terus diputar aja yang tadinya QR di kanan pindah ke kiri, itu nggak mengubah tanda apapun ya. Oke, selanjutnya QR sama dengan kita akarkan kedua ruasnya ya. QR kuadrat diakarkan jadi QR aja. Ini diakarkan jadinya, langsung kita masukin aja ya nilainya. PR itu 17, berarti dikuadratkan dikurangi PQ itu 8 kuadratkan. QR sama dengan akar dari, nah kita cari nih 17 kuadrat itu berapa? 17 kuadrat itu 289 kurangi 8 kuadrat itu 64. Sehingga QR sama dengan akar dari 225. Berapa akar dari 225 itu adalah 15. Jawabannya adalah B. Ini untuk soal nomor 5. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Triple Pitagoras 23x, 12, 5x, yang terbesar ada 5x. Nah, berarti yang terbesar ini maksudnya adalah dia sisi miring atau sisi hipotenusa gitu ya. Jadi kita masukkan lagi teorema Pitagorasnya, berarti 5x ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi lainnya apa? 3x sama 12. 3x kuadrat tambah 12 kuadrat ya. 5x kuadrat itu kita dapat 25x pangkat 2 sama dengan 9x kuadrat ya. 3 pangkat 2 9, x pangkat 2 x kuadrat ditambah 144. Oke. Nah, kedua ruas kita kurangin 9x kuadrat, atau 9x ini kan positif, kita pindah ke kiri dia pengurangan. 25x kuadrat dikurangi 9x kuadrat sama dengan 16x kuadrat sama dengan 144. Nah, kita ingin mencari x kuadrat, makanya kedua ruas kita bagi 16. 16x kuadrat dibagi 16 sama dengan 1x kuadrat, atau kita tulis x kuadrat aja. Ya, 144 dibagi 16 sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9, maka x sama dengan akar 9, yaitu
3. Jawabannya adalah A. Ya. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Maaf, soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nilai R yang memenuhi adalah, ini jangan ketipu sama ada R-nya, ada angkanya doang, tetap berlaku teorema Pitagoras. Kita lihat mana sisi miringnya. Ini panjangnya berapa? 5. Berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. R tambah 1 kuadrat ditambah 2 tambah R kuadrat. Ini ada hubungannya dengan materi aljabar ya, materi sebelumnya. 5 kuadrat itu 25. Nah, 3R tambah 1 kuadrat. Ini tipsnya gampang nih. Pertama, 3R dulu kita kuadratkan. 3 pangkat 2, 9. R dikuadratkan jadi R pangkat 2. Tambah 1 dikuadratkan. 1. Tambah 2 dikali 3R, 6R. Dikali 1, 6R. Tambah 6R. Oke. Ditambah 2 pangkat 2, 4. Tambah R pangkat 2. R pangkat 2. Atau R kuadrat ya. Tambah 2 dikali 2, 4. 4 kali R. 4R. Oke, kita jumlahkan. 9R kuadrat tambah R kuadrat jadinya 10R kuadrat. 6R tambah 4R jadinya 10R. 1 tambah 4 jadinya 5. Ya, kita mencari FPB dari ini ada 25, ini 10R kuadrat, 10R, ini 5. Kita cari FPB nya itu 5, berarti kedua ruas kita bagi 5 dulu biar gampang, biar lebih kecil ya. 25 bagi 5 kita dapat 5. Ini kita bagi 5 dapat 2R kuadrat, dapat 2R tambah 1. Oke, ini 5 kita pindahkan, nanti kita akan ada hubungannya dengan pemfaktoran aljabar. Oke, jadinya ini 0 ya, kedua ruas kita kurangin 5, jadinya 2R kuadrat tambah 2R tambah 1 kurang 5, jadinya negatif 4. Nah, ini adalah bentuk dari pemfaktoran aljabar ya. Kita akan memfaktorkan 2R kuadrat tambah 2R kurangi 4. Oke, gimana caranya? Ini kita sedikit mereview ya. 2 kali negatif 4 itu negatif 8 ya. Kita cari kalau misalkan bilangan itu dikalikan negatif 8 dan kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Oke, kita dapatlah bilangan 4 sama negatif 2. 4 kali negatif 2 negatif 8. 4 tambah negatif 2, 2. Oke, sama dengan, nah karena koefisien dari bilangan variabel kuadratnya itu bukan 1, dia 2, berarti 1/2 karena di sini 2. Kalau di sini 3, 1/3. Oke, buka kurung, 2R ya, bukan R tapi 2R karena di sini juga 2R. 2R plus 4, 2R minus 2. Oke, sama dengan, ini kita bagi nih jadinya R plus 2, ini jadinya tetap 2R minus 2 kan. Maka ketemulah R tambah 2 sama dengan 0 dengan R berarti negatif 2, atau 2R negatif 2 sama dengan 0 ya. R sama dengan 2 dibagi 2, 1. Nah, karena ini kita berbicara tentang panjang ya, kalau misalkan kita pakai negatif 2 maka ini panjangnya 0, nggak mungkin. Jadi R sama dengan 1. Oke, lanjut soal nomor 8. Nah, keliling sebuah segitiga yang memiliki panjang sisi miring 10 cm dan tinggi 6 cm adalah, ketika kita berbicara keliling berarti kita harus mengetahui semua sisi segitiga tersebut. Oke, sisi miring berarti dia yang paling panjang. Berlaku teorema Pitagoras, yaitu 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kita anggap sisi lainnya itu dengan X, jadi X kuadrat ya. Sehingga 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan X kuadrat ya. Kedua ruas kita kurangi 6 kuadrat, atau 6 kuadrat kita pindah ruas ke kiri jadi negatif. Oke, 10 kuadrat itu kita dapat 100, 6 kuadrat kita dapat 36 sama dengan X kuadrat. 100 kurang 6 kurang 36, 64 sama dengan X kuadrat. Kedua ruas kita akarkan ya, sama dengan X, jadi 8 sama dengan X, atau X sama dengan 8. Nah,
ini adalah panjang sisi lainnya yang kita cari keliling. Berarti kelilingnya sama dengan 10 tambah 6 tambah 8. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 8, 24. Sehingga jawabannya adalah C. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Luas sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Luas sebuah persegi adalah 100 cm kuadrat. Panjang diagonal persegi tersebut adalah, ya, kalau persegi itu luasnya itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 100. Berarti S sama dengan akar 100, di mana akar 100 itu adalah 10. Nah, berarti ini adalah persegi ya dengan panjang sisinya itu 10. Nah, oke. Lalu kita ingin mencari diagonalnya kayak gini. Ini adalah segitiga siku-siku, alasnya 10, tingginya 10. Nah, kalau misalkan kita memakai sifat sudut istimewa, ya kalau misalkan kedua sudut yang 45 maka perbandingannya itu 1 banding 1 banding akar 2. 1 untuk sisi siku-siku yang lainnya, akar 2 untuk sisi miringnya. Sehingga panjang diagonalnya itu adalah 10 dikali akar 2 atau 10 akar 2. Atau mau cara manual boleh, berarti tinggal misalkan sisi diagonal itu x ya, x kuadrat sama dengan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 100 tambah 100, 200 ya. Maka x sama dengan akar 200. Nah, 200 kita uraikan. 200 itu 100 kali 2. Nah, akar 100-nya kita keluarkan jadi 10. 10 akar 2. Next, nomor 10. Ini soal yang cukup agak sulit ya bagi Mister juga. Jadi kalau misalkan kamu udah belajar segitiga di sekuan kalau tidak salah ya, jadi ini harusnya udah bisa karena ada perbandingan di segitiganya juga ini. Nah, lihat, perhatikan. Pertama kita harus mencari tahu dulu sisi miringnya, lalu baru ketemulah si ini nih, si panjang apa? Inilah, anggaplah kita kasih nama dulu untuk segitiga ini ya. Kan kita kasih namanya, ini adalah segitiga A, B, C. Ya berarti kita cari tahu dulu ABC-nya. Oke, di sini ada titik tengah. Kita kasih nama P deh. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita tanpa menggunakan teorema Pitagoras, kita tahu kalau misalkan di sini adalah triple Pitagoras, 3, 4 pasangannya pasti 5. Jadi untuk biar lebih jelas, ya kita gunakan teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Oke, pertama kita melihat segitiga ABC sebagai satu kesatuan. Anggaplah belum ada garis BP ini. Maka AC kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Ini AC kuadrat. Berarti AC sama dengan akar 25 sama dengan 5. Oke, ketemu 5 di sini. Nah, perhatikan. Di sini kita bisa melihat dua segitiga. Ya, segitiga pertama, segitiga ABC. Bisa gambar ulang. A, B, C. A, B, C. Segitiga yang kedua itu segitiga B, C, P. B, C, P. Ya. B, C, P berarti kalau misalkan kita putar ya, ini kan B-nya di sini, kita putar biar dia ke atas, maka gambarnya kan seperti ini. Nah, B, ya, C-nya di sini, P-nya di sini, ya siku-siku di P. Nah, kita lihat perbandingannya nih. Ini merupakan perbandingan segitiga. Pertama, sudut di B, ya, sudut di B itu sama dengan sudut di P. Otomatis panjang AC itu akan sama dengan panjang BC. Yang kedua, sudut di C ya sama di C karena ini merupakan satu bentuk ya. C di C di segitiga BCP itu sama dengan C di segitiga ABC. Jadi pasti ukurannya sama. Sehingga panjang AB akan sama dengan panjang BP. Oke, kita buat perbandingannya. BC itu yang ini ya, alas pada segitiga ABC
dibagi BC per BP, jadi ya sama dengan AC per AB. BC per BP, BC per BP sama dengan AC per AB. Oke. BC itu sisi miring di segitiga BCP, BP itu dia sisi yang ingin kita ketahui atau tingginya, maka perbandingan sama dengan sisi miring di segitiga ABC dan tinggi di segitiga ABC. Ya, BC sisi miring, BP tinggi segitiga, AC sisi miring, AB tinggi segitiga. Kita masukkan nilainya, BC itu sama dengan 4 ya, per BP kita tidak ketahui yang kita cari, AC itu sama dengan 5, AB sama dengan 3. Lalu kita kali silang, 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali BP sama dengan 5 BP. Oke, sehingga BP sama dengan 12 dibagi 5. 12 bagi 5 sama dengan 2,4. Satuannya di sini meter. Oke, 2,4 meter. Sehingga panjang kayu yang dibutuhkan itu sebanyak 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2,4. 2,4. Panjang kayu ya, kayu apa kawat sini? Kayu ya. Panjang kayu yang diperlukan adalah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2,4 sama dengan 14,4 meter jawabannya. Oke, akan dicoba lagi yang materi seperti ini karena perbandingan ya, yang menjadi poinnya itu adalah membandingkan agar yang yang memiliki sudut yang sama ya, kayak ini B dengan P, sudut C dengan sudut C. Nah, kemungkinan A sama B itu sama besar sudutnya, bedanya di perbandingan sisinya doang. Oke, sekian penjelasan soal latihan kita ya, tentang teorema Pitagoras. Semoga bisa dimengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanya ke Mister. Oke, sekian and good luck.